Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami muliakan alim ulama, cerdik pandai, para tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu para orang tua kami yang insyaallah senantiasa dalam istiqamah kebaikan dan senantiasa diberikan kemudahan dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Pada subuh yang penuh dengan berkah ini, insyaallah kita akan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Jadi tadi kitabnya tertinggal di rumah, saya pakai HP aplikasi. Bapak Ibu rahmatullah. Hadis yang akan kita kaji yang pertama adalah An Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Amirul Mukminin, pemimpin kaum mukminin, bernama yang disebut kunyahnya adalah Abi Hafs, bapak daripada Hafs. Jadi namanya Umar bin Khattab, seorang sahabat. Dulu nama beliau aslinya adalah, dulu beliau punya seorang anak namanya Hafs, seorang anak laki-laki, tapi meninggal dunia. Kemudian lahir pula anak beliau yang kedua, lahir pula anak beliau perempuan, dan beliau beri nama Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan juga merupakan istri dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Hafsah ini dituduh oleh orang-orang Syiah sebagai orang yang meracuni Nabi. Dalam tafsir orang Syiah dikatakan annahuma saqatan, mereka berdua yang meracuni Nabi, maksudnya adalah Aisyah dan Hafsah. Supaya ayah-ayah mereka cepat berpuasa, maka dibunuhlah Rasulullah menurut orang-orang Syiah. Padahal mereka adalah ummahatul mukminin, ibu daripada orang-orang yang beriman. Mustahil mereka melakukan hal demikian yang dituduhkan oleh orang Syiah. Sayyidina Umar bin Khattab berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal itu tergantung kepada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, setiap orang mendapatkan nilai di sisi Allah sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya adalah untuk dunia, dia akan dapatkan dunia. Aw imra'atin yankihuha, atau dia hijrah untuk mendapatkan perempuan, dia akan nikahi perempuan tersebut. Hijratuhu ila ma hajara ilaihi, hijrah seseorang itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis ini ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari. Asbabul wurud, sebab dikeluarkannya hadis ini tidak lain adalah ada dua pendapat para ulama. Pertama, ketika Nabi akan hijrah dari Makkah menuju Madinah Al-Munawwarah, beliau perintahkan
orang yang senang berniaga. Sedangkan penduduk Madinah adalah penduduk yang senang berkebun. Maka hasil kebun terbaik dari kurma-kurma itu adalah dari Madinah Munawwarah, termasuk di antaranya kurma ajwa yang warna hitam. Man tasabbaha min tab'i sab'i tamaratin ajwatan lam yadurruhu dhalika yawm sumun wala sihrun. Siapa yang pagi hari konsumsi kurma ajwa sebanyak 7 butir, tak akan membahayakannya sesuatu apapun dari sihir ataupun racun. Kurma ajwa itu baik untuk mencegah dari sihir dan mencegah dari racun. Belilah ke nomor yang ada. Nabi SAW sampai di kota Madinah beserta para sahabat. Ada di antara sahabat itu yang menikahi seorang perempuan namanya Ummu Qais. Maka sahabat itu diberi gelar Muhajir Ummi Qais, karena seorang yang hijrah untuk Ummu Qais, karena dia hijrah untuk mendapatkan seorang wanita. Maka keluarlah hadis ini. Kita beramal mesti harus ditanamkan di dalam hati niat. Salah satu bentuk daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berniat dengan niat yang buruk, kalau kita berniat dengan niat yang baik, maka kita akan dapat satu pahala. Kalau belum dikerjakan, tapi kalau seandainya sudah dikerjakan, kita dapatkan 2 pahala. Berbeda dengan kalau kita berniat dengan niat yang buruk, niat mau mencuri, niat mau main judi online, niat kita nak berzina. Kalau baru pasang niat, belum dicatat dosa. Tapi kalau sudah dikerjakan, baru dicatat dosa, 1 dosa, 2 dosa. Itulah salah satu bentuk rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Niat itu di mana letaknya? Kata Imam Suyuti dalam kitab Al-Asbah wal Nazair, mahal niyah al-qalbu, tempat niat itu ada di dalam hati. Lalu bagaimana kalau diucapkan dengan lisan? Maka kata para ulama, innal kalama fil fuadi, sesungguhnya ucapan perkataan yang sejati itu ada dalam hati. Innama ju'ila lisan 'ala al-fuadi dalila, kalau diungkapkan dengan lisan itu hanya sebagai bukti penguat saja. Oleh sebab itu hati tak bisa berdusta. Kata Allah, maka dzabal fuadu ma ra'a, hati itu tak pernah berdusta atas apa yang dia rasakan. Jadi dia tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk. Hati itu tahu, dia tak bisa berdusta. Itulah kenapa para ulama ketika menjelaskan hadis Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, siapa yang melihat kemungkaran hendaknya mencegah dengan tangan. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi, kalau tak mampu maka hendaknya dia dengan lisannya cegah dengan lisan. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi, kalau tak mampu cegah dengan hati. Wa zalika ad'aful iman, itulah selemah iman. Zalika itu penjelasan dari Syekh Abdullah Az-Zubair Al-Azhari, salah satu guru kami di bidang hadis di Mesir. Kata beliau, zalika itu isyarah al-ba'id, kembali meninjau. Artinya mencegah kemungkaran yang paling lemah itu adalah dengan tangan, sedangkan yang paling kuat adalah hati. Kalau hati sudah menolak kemungkaran, tak mungkin kita akan kerjakan kemaksiatan. Sedangkan mencegah kemungkaran dengan tangan, berapa banyak orang yang teriak-teriak anti korupsi sebenarnya dia adalah koruptor. Berapa banyak orang yang ditugaskan untuk mencegah narkoba, ternyata dia terbuat setelah bandar juga. Berapa banyak orang yang ditugaskan di mencegah kemungkaran dengan tangan untuk menegakkan keadilan, tapi dia tidak berbuat adil, itu sudah berbuat zalim. Jadi yang mana paling kuat mencegah kemungkaran? Dengan hati. Sebab hati ini tak pernah berdusta atas apa yang dirasakan.
yang ada di dalam hati, maksud yang tersirat dalam hati. Kalaupun mau diucapkan dengan lisan, mau dimantapkan dengan ucapan, itu para ulama punya beberapa pandangan dalam mazhab. Hukum melafazkan niat itu bagaimana? At-talaffuz bin niyyati bid'atun illa lidaf'il waswasah. Dalam mazhab Maliki, melafazkan niat hukumnya bid'ah kecuali untuk menolak waswas, keraguan-keraguan, kegundahan. Karena banyak orang di dalam sholat Allahu Akbar, setelah sholat lupa dia, ragu yang sholat maghrib atau sholat isya, ini 4 rakaat atau 3 rakaat, ini menghadap apa dan sebagainya. Makanya dalam mazhab Syafi'i kita mesti menta'yin, menentukan sholat apa, berapa rakaat, menghadap apa, ikut siapa, dan karena siapa. Dalam mazhab Syafi'i ta'yin. Tapi dalam mazhab yang lain tidak mewajibkan ta'yin, karena dalam mazhab Syafi'i ini adalah at-talaffuz bin niyyah mustahab. Melafazkan niat hukumnya adalah dianjurkan, tidak wajib. Karena kalau melafazkan niat wajib, bagaimana orang mau mandi janabah, masuk kamar mandi sedangkan kita tak boleh ucap nama Allah di kamar kecil. Jadi melafazkan niat hukumnya hanya dianjurkan. Bagi orang yang dia sudah mantap hatinya dan dia yakin tak perlu lagi melafazkan niat, sah. Bagi orang yang masih ada keraguan-keraguan, dia mau melafazkan niat usolli salatul maghribi 3 raka'atan mustaqbilal qiblati ma'muman adaan lillahi ta'ala. Adaan itu adalah salat yang dilakukan pada waktunya. Sedangkan kalau orang ketika dia bangun di jam 9 pagi, dia lupa melaksanakan salat subuh, maka dia melaksanakan salat subha. Apa itu subha? Subuh di waktu duha. Nah, jadi macam mana kalau dia bangun jam 9? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalathin, diangkat pena malaikat itu kepada 3 orang. 3 orang itu akan dicatat dosa oleh Allah. Siapa dia? Anil naim hatta yastayqiza, bagi dia yang tertidur sampai terbangun dosa akan dicatat. Wa anil majnun hatta ya'qila, dan bagi seorang yang gila sampai dia berakal. Jadi itulah untungnya jadi orang gila, dosa tak akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kemarin yang tak lulus, yang caleg menjadi orang gila, beruntung dia, dosa tak dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa'anus sabi hatta yahtalim, seorang bayi sampai dia mimpi, sampai dia balik. Jadi anak yang masih belum balik, dosa tak dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita terbangun dari tidur kita belum melaksanakan salat subuh ataupun salat zuhur, di waktu zuhur kita tertidurnya itu sebelum azan zuhur. Tapi kalau seandainya tidur azan zuhur, itu tidur sengaja namanya, karena sudah masuk waktunya. Terbangun kita di waktu asar, maka salat zuhur itu diqadha di waktu asar. Selama 1 tahun dulu baru kita hijrah, baru kita taubat. 1 tahun kita lupa menunaikan salat, maka kita ganti yang 1 tahun itu ketika kita salat zuhur, balik kita salat zuhur dengan niat qadaan untuk mengganti salat yang pernah kita lupa. Salat zuhur 4 rakaat mustaqbil qiblati qadha
mengqadha yang semampu kita sendiri. Apa yang berkata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sholat, lepas sholat nampak ternyata ada kotoran cicak menempel di badan kita, maka kita ganti baju, kita wudhu balik, kita sholat balik, dan niat kita adalah usolli salat az-zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati i'adatan. Nah, ini niat untuk mengulang i'adatan lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat sendirian, mengulang karena Allah Ta'ala, mengulang sholat yang tadi yang kita ternyata ketika kita sholat itu jatuh kotoran cicak. Kotoran cicak itu najis. Ikhtilaf ulama, ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak najis karena cicak itu tak berdarah. Jadi kalau ada orang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak najis, dua-duanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu melafazkan niat itu ada dalil. Dari mana dalilnya? Dalil para ulama itu menggunakan qiyas. Al-Quran, As-Sunnah, ijma' konsensus para ulama. Yang keempat qiyas. Orang yang anti dengan qiyas itu bagaimana dia mengharamkan sabu, narkotika, ganja, sebab ini semua tak ada di zaman Nabi. Para ulama mengharamkan dengan qiyas. Rem kambing ataupun bensin kalau cium mabuk haram dengannya, ataupun minum torpedo. Dulu ada santri usia minum torpedo sampai 7 mabuk. Ya Pak, sedang minum torpedo itu. Ibu tahu torpedo? Sengaja aku naikkan haji ini memenuhi panggilan engkau. Jadi Nabi melafazkan niat tersebut. Labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma hajjan wa umrah. Kemudian ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mendapati Nabi datang ke rumah, masuk rumah, Nabi bertanya, wahai Aisyah, apakah ada sesuatu yang boleh yang bisa makan? Kata Aisyah, tak ada wahai Rasulullah. Maka kata Nabi, fa'idhan ana sha'im, kalau begitu aku puasa saja. Jadi di situ ada unsur Nabi melafazkan niat. Nah, inilah dalil para ulama pula bahwa kalau kita puasa yang sunnah boleh berniat di siang hari. Yang penting belum masuk bubur ayam, lote, lontong sayur setelah subuh sampai jam 10 kita berniat sengaja puasa hari ini karena Allah, puasa sunnah boleh. Tapi kalau puasa wajib tak boleh. Puasa wajib itu mesti berniat kapan? Di malam hari. Karena itu menegaskan malam yubayyit an-niyata fala siyama lahu. Siapa yang malam hari tidak berniat tak ada puasa bagi dia. Makanya niat kita untuk puasa itu nawaitu shauma ghadin, sengaja puasa esok hari, sebab niat itu mesti di malam hari. Kalau puasa itu puasa wajib. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladhi bi Makkah mubarakan wa hudan lil 'alamin. Sesungguhnya kata Allah, bangunan yang pertama kali dibangun di atas muka bumi Allah ini adalah bangunan Ka'bah yang ada di Makkah. Jadi bangunan yang pertama kali dibangun itu adalah Ka'bah al-Musharrafah. Kapan dibangun Ka'bah? Apakah pada masa Nabi Ibrahim? Tidak. Nabi Ibrahim mengangkat pondasi bangunan. Wa idh yarfa'u Ibrahim qa'idal
sudah tak nampak lagi sebab sudah dibalut dengan emas. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadhnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk negeri daripada Ummul Qura, daripada Makkah itu beriman dan bertakwa, kami bukakan bagi mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Karena Nabi Ibrahim pernah berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Dalam ayat lain, Nabi Ibrahim menggunakan tanwin. Ayat dalam Quran menggunakan tanwin. Rabbi ja'al hadzal baladan amina. Ditafsirkan para ulama, kalau menggunakan nakirah tanwin berarti kembali kepada Palestina. Kalau menggunakan alif lam al-balad berarti kembali kepada Makkah. Karena Allah berfirman dalam ayat lain, la taqsimu bihadzal balad wa anta hilun bihadzal balad. Aku bersumpah atas negeri ini yang engkau tinggal di dalamnya wahai Muhammad, yaitu Makkah al-Mukarramah. Nabi cinta dengan Makkah. Kemudian Nabi meninggalkan Makkah karena kondisi saat itu amat sangat sulit sekali. Tekanan-tekanan dari kafir Quraisy semakin menjadi-jadi ketika Nabi kehilangan dua orang yang amat sangat dicintai, yaitu Khadijah binti Khuwailid dan Abu Talib yang amat sangat disegani oleh Quraisy. Ditekan melalui paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, wahai Abu Talib, seluruh keponakan berhenti berdakwah. Kalau dia tetap saja berdakwah secara terang-terangan, maka nanti akan aku bunuh. Datang Abu Talib kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, orang-orang mengancam akan membunuhmu ketika engkau melanjutkan dakwah ini. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ya ammi, demi Allah wahai pamanku, lau wada'u syamsa fi yamini, kalau mereka letakkan matahari di pundak kananku, wal qamara fi yasari, dan bulan di pundak kiriku, ala an atruka hadzal amra, untuk aku tinggalkan dakwah ini, ma taraktu, maka aku tak akan pernah meninggalkannya. Ditekan melalui sahabat banyak yang disiksa oleh kafir Quraisy. Di antara sahabat yang disiksa itu adalah Khabbab bin al-Arad. Khabbab dalam riwayat ada bekas bolong di pundaknya karena diletakkan batu yang panas disuruh dia murtad dari Islam. Begitu pula dengan keluarga daripada Ammar bin Yasir. Ammar ayahnya dibunuh, ibunya dibunuh karena disuruh murtad dari Islam. Tapi keduanya tak mau meninggalkan Islam karena tak ada perintah untuk membalas. Maka Nabi hanya memberikan motivasi kepada keluarga Yasir, sabarlah ya ala Yasir, fa inna mau'idatakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya yang dijanjikan bagi kalian adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Bila akan melompat menurunnya, dibawa oleh paman, dibawa oleh tuannya ke padang pasir panas, dibaringkan, digulingkan ke padang pasir, diletakkan batu di atas perutnya, disuruhnya murtad dari Islam. Tapi bila tak mau murtad dari Islam, bila berkata Isa. Ketika sampai di Madinah, orang-orang bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, dulu ketika kau disiksa, disuruh murtad dari Islam, kenapa engkau katakan Ahad, Isa? Kenapa engkau tidak ucapkan Allah? Kata Bilal, tak ada kalimat yang paling dibenci oleh kafir Quraisy itu kecuali kalimat Isa. Sebab kalau bertanya kepada mereka, kata Allah dalam Quran, wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ardh wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Kalau kalian tanyakan kepada orang-orang kafir Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menciptakan dan siapa yang menggerakkan bulan dan matahari? Mereka akan katakan Allah. Tapi mereka masih meyakini Allah berhak untuk disekutukan. Itulah kenapa mereka benci dengan kalimat Isa, Ahad yang diucapkan oleh Bilal bin Rabah. Dengan Rasulullah SAW, maka yang ditunjuk adalah Abu Bakar.
adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketiga, setiap kali Rasulullah berharap menjadi imam, yang ditunjuk Nabi menggantikan untuk menjadi imam di Masjid Nabawi adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan selesai waktu kita habis.